Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Diduga akibat suhu terlalu panas, serbuk kayu bahan wood pallet bahan bakar alternatif di sebuah gudang pengolahan bahan wood pallet PT Aharu Cakra Indonesia di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang terbakar. Sumber api diduga dari dalam tumpukan serbuk kayu bahan wood pallet bahan bakar. Liputannya untuk Anda. Serbuk kayu wood pallet untuk bahan bakar ekspor milik PT Aharu Cakra Indonesia di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin siang terbakar. Kebakaran serbuk kayu wood pallet untuk bahan bakar PT Aharu Cakra Indonesia di Singosari, Malang, api diduga dari tumpukan serbuk kayu di dalam gudang pengolahan wood pallet. Upaya pemadaman kebakaran dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran PT Bentul Malang dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang. Api meskipun tidak membara, serbuk kayu wood pallet untuk bahan bakar nyaris habis menjadi abu. Menurut keterangan Kapolsek Singosari, awalnya api muncul dari tumpukan serbuk kayu wood pallet untuk bahan bakar alternatif di dalam gudang pengolahan. Namun api diduga karena suhu terlalu tinggi. Ini adalah PT Aharu Cakra Indonesia. Dia produksi wood pallet. Jadi dari bahan bakunya dari serbuk kayu dibuat untuk wood pellet bahan bakar. Sampai saat ini masih tahap investigasi, masih pemadaman dulu. Nanti setelah itu baru kita lakukan investigasi. Ini identifikasi sudah turun dari Polres. Jadi dari tumpukan itu, serbuk itulah dari dalamnya kebakar karena panasnya cuaca ini tadi. Akibat kebakaran serbuk kayu wood pallet bahan bakar alternatif, pihak PT Aharu Cakra Indonesia mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Hingga kini 4 unit mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi kejadian untuk menjaga jika api kembali menyala. Dari Kabupaten Malang, Yandian ATV melaporkan. Pelaku aksi jambret yang
sangat viral di media sosial. Dibekuk tim Satuan Reskrim Polres Malang karena melawan dan berusaha melarikan diri. Salah satu dari 2 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Inilah 2 tersangka yang berhasil digelandang di halaman Mapolres Malang. Mereka SM 35 tahun, warga Desa Kidal, Tumpang, Kabupaten Malang, dan ME 40 tahun, warga Gunung Sari, Tajinan, Kabupaten Malang. Kedua tersangka dibekuk lantaran telah melakukan aksi jamret di 2 tempat, yakni Pagelaran dan Karangploso, Kabupaten Malang. Aksi yang dilakukan di Desa Brongkal, Pagelaran, Kabupaten Malang, sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara di Desa Ngenep Karangploso, kedua pelaku dalam aksinya sempat melukai ketiga korban dengan cara dibacok menggunakan celurit. Dalam setiap aksinya, kedua tersangka selalu membawa senjata tajam dan tidak segan untuk melukai korban. Atas laporan di 2 tempat tersebut, serta bukti rekaman CCTV, petugas berhasil mengamankan 2 tersangka pada 3 Maret 2023 lalu. Saat dilakukan penangkapan, salah satu tersangka berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan. Atas dasar itu, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan cara ditembak dan mengenai kaki sebelah kiri. Kami dari Satreskrim Polres Malang melakukan press conference terkait dengan ungkap kasus perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di 2 TKP. TKP pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 sekitar jam 11.00 di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jadi kedua pelaku tersebut merampas kalung liontin milik korban pada saat korban sedang berdagang bunga. Jadi modusnya adalah pelaku membeli bunga pada saat korban sedang melayani pelaku tersebut. Kemudian pada saat lengah, tersangka melakukan perampasan terhadap kalung liontin korban. Kemudian di TKP kedua, yaitu berlangsung pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 pukul 06.30 pagi. Lokasinya di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Jadi pada saat korban sedang berdiri di rumah yang bersangkutan saat sedang menunggu penjual sayur keliling, kemudian pelaku menghampiri korban. Pelaku menghampiri korban kemudian berpura-pura menanyakan nama seseorang. Pada saat yang bersamaan, korban tidak mengetahui nama yang diajukan, kemudian korban ingin kembali ke rumah, namun satu pelaku membuntuti kemudian merampas kalung dari belakang. Namun karena sadar, korban kemudian melawan. Karena melawan tersebut, satu pelaku ini mengeluarkan senjata tajam berupa celurit, kemudian menebaskan celurit tersebut ke korban tersebut. Namun korban kemudian menghindar, mengenai tangan dan berteriak meminta tolong. Pada saat korban berteriak meminta tolong, saudara korban 2 orang, korban kedua dan korban ketiga kemudian keluar rumah berusaha untuk menolong. Kemudian terjadi perkelahian di TKP, kemudian karena melihat tersangka satu kewalahan, kemudian tersangka kedua yang berprofesi sebagai joki motor atas nama Pendi ini kemudian membantu dengan membawa sajam berupa celurit, kemudian melakukan pembacokan terhadap kedua korban lainnya, yaitu korban kedua dan korban ketiga. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka SM merupakan residivis kasus yang sama dan tersangka tersebut baru bebas dari lembaga pemasyarakatan 1 bulan yang lalu. Bersama tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa kalung dan liontin, 2 buah senjata tajam jenis celurit, 1 pisau, 1 unit sepeda motor, serta 2 helm.
Atas perbuatannya, tersangka harus mendekam di ruang tahanan Polres Malang dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Tahukah Anda kenapa 1 kali 24 jam tamu wajib lapor? Salah satu fungsi rukun tetangga atau RT adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga dari kejahatan. Pemeliharaan keamanan ini diwujudkan antara lain dengan menerapkan aturan 1 kali 24 jam tamu harap lapor. Aturan ini telah ditetapkan dalam peraturan daerah atau peraturan rukun tetangga setempat. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya, dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kamar Dagang dan Industri Kota Batu berhasil membina UMKM Kota Batu. UD Surya Mas untuk meluncurkan produk UMKM-nya yang berupa keripik buah. UMKM menjadi kontribusi besar pada perekonomian dan menjadi penyerap tenaga kerja. Liputannya untuk Anda. Kamar Dagang dan Industri Kota Batu berhasil membina UMKM Kota Batu. UD Surya Mas untuk meluncurkan produk UMKM-nya yang berupa keripik buah. UMKM menjadi kontribusi besar pada perekonomian dan menjadi penyerap tenaga kerja. Tetapi saat ini UMKM masih memiliki berbagai rintangan. Untuk itu Kadin telah melakukan berbagai program kerja untuk membantu UMKM naik kelas. Salah satunya adalah pembinaan UMKM dan rumah kurasi di Kediri. Dwi Nur Kuku,
Selaku pemilik UD Surya Mas mengaku sudah memproduksi produknya sejak tahun 2010 lalu. Namun dibina oleh Kadin dan baru di launching tahun ini. Ia juga menjelaskan mendapatkan support binaan dan bimbingan pengembangan UMKM. Supportnya kita dibina dalam hal untuk membenahi cara-caranya biar jadi bagus. Untuk kalau lain-lainnya belum, kayak kurasi kan untuk dibantu masih mau diberdirikan itu, jadi belum. Terus kalau untuk fasilitas lain-lain halal kita sudah jalan. Tadi sudah ada halal, BPOM, BRT sudah ada. Cuma dari Kadin cuma dibina kalau ada pameran ini ya gini. Terus oh ini kurang bagus gini gitu aja. Jadi alatnya harus gini gitu aja. Tadi pembinaan apa namanya itu? Bukan material, pembinaan konsultasi ya, konsultasi itu dulu sementara itu. Kemarin juga kita ada acara di Kalimantan itu diperkenalkan sama Kadin Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai menyampaikan UMKM Kota Batu memiliki potensi luar biasa, namun dibutuhkan intervensi dari Kadin, pemerintah dan pihak lainnya agar dapat naik kelas. Jadi kalau Kadin saja mau bergerak, berarti pemerintah juga harus bergerak. Sama-sama kita membangun jejaring kolaborasi agar UMKM kita ini bisa bertahan dengan kondisi apapun. Nah, sekarang kan ada kita launching produk UMKM kita oleh Surya Mas yang digandeng oleh Kadin. Maka kalau Kadin ini terus membantu UMKM kita untuk dia bisa survive dengan produk yang berkualitas, dengan kemasan yang berkualitas, saya yakin pangsa pasarnya ada. Tinggal sekarang gini, apakah pemerintah mau ikut bersama-sama menjadi marketingnya? Apakah pemerintah bisa membantu agar harganya ini bisa kompetitif? Artinya jangan sampai masuk di toko oleh-oleh yang kita jual di tempat-tempat wisata, itu harganya terlalu jauh melambung dengan harga yang sudah disiapkan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Terkait dengan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Batu, nantinya direncanakan fasilitas tersebut akan dilengkapi di minggu ketiga bulan Maret 2023. Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan kunjungan kerja Komisi C bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu di SMP Negeri 7 Batu. Terkait dengan kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di SMP 7 Batu, nantinya direncanakan fasilitas tersebut akan dilengkapi di minggu ketiga bulan Maret 2023. Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan kunjungan kerja Komisi C bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu di SMP 7 Batu. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu Haryadi menjelaskan bahwa untuk kelengkapan fasilitas kegiatan belajar mengajar nantinya sesuai dengan rencana akan dilengkapi di minggu ketiga bulan Maret ini. Adapun kelengkapan tersebut antara lain kelengkapan meubilar yaitu terkait meja dan kursi baik untuk siswa maupun untuk tenaga pendidik. Dinas Pendidikan sendiri sebelumnya telah merancang apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan dua rombongan belajar yang ada di SMP 7 Batu. Selain itu untuk program lanjutan yang rencananya akan diajukan dalam pembangunan di SMP 7 Batu, Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri rencananya akan mengajukan pembangunan beberapa fasilitas kelengkapan ekstrakurikuler. Salah satu contohnya yaitu pembangunan lapangan basket, lapangan voli ataupun untuk aktivitas kesiswaan, musola, serta pagar keliling untuk keamanan sekolah nantinya. Insya Allah untuk meubilar kita datangkan di minggu ketiga bulan Maret, ya, karena sebetulnya kita sudah mulai merancang keberadaan meubilar itu apa-apa yang dibutuhkan untuk dua rombel dan untuk kebutuhan TU dan guru. Jadi insya Allah pertengahan bulan Maret sudah kita datangkan. Jadi untuk pembangunan tahap 2 nanti akan dibangun lapangan basket, ya sekaligus lapangan voli dan mungkin juga untuk aktivitas kesiswaan yang lain, pagar keliling. Insya Allah kalau tidak salah juga ada musola. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Datang dan meriahkan Pesta TV Day 3 2023. Sabtu, 11 Maret 2023, jam 4 sore di alun-alun Kota Batu. Dapatkan set-top box gratis dan puluhan door prize lainnya. Live hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. TV ku burak, brebek-brebek. Desa ibu, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisrina? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nisrina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Puluhan mahasiswa yang tergerak dalam Aliansi Gerakan Indonesia menggelar demonstrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Mendesak pemerintahan untuk mengevaluasi pegawai pajak yang mempunyai harta melimpah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak agar harta kekayaan dari pegawai pajak dapat dibatasi. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Indonesia Selasa siang menggelar aksi demonstrasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwin DJP Jatim 3 Jalan S. Parman, Kota Malang. Massa yang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan melakukan orasi di depan Kanwil DJP Jatim 3 Malang. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya, khususnya pegawai pajak, sehingga diduga melakukan penyelewengan pajak. Dalam aksi ini, massa menyampaikan 3 tuntutan, diantaranya mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap pegawai pajak, karena banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan jabatannya untuk menumpuk hartanya. Mendesak pemerintah agar mengevaluasi kembali pemberian tunjangan kinerja Dirjen Pajak yang mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar lembaga-lembaga, serta mendorong agar terciptanya rancangan undang-undang pembatasan harta, sehingga setiap orang yang menjadi pejabat negara tidak memanfaatkan wewenang untuk mengumpulkan harta yang berakibat pada kerugian negara. Dalam aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di Jalan S. Parman sempat mengalami kepadatan. Pertama, seperti kita ini dari Gerakan Indonesia, saya sebagai koordinator lapangan Setiawan, kami ini sudah sejak kasus bergulir, kasus Rafael itu merupakan pintu masuk untuk kita bisa mengetahui tentang rapuhnya tata kelola pajak di Indonesia.
Nah, dalam hasil kajian kita ada beberapa poin tuntutan. Pertama, kami menginginkan agar pertama Dirjen Pajak Jatim 1, 2, 3 itu siap bersama Gerakan Indonesia untuk mendorong Presiden Indonesia Pak Joko Widodo mengevaluasi kinerja Sri Mulyani. Karena kita menganggap bahwa beliau adalah tokoh yang kemudian disayangkan oleh pihak Presiden Jokowi karena padahal dalam tata kelola lembaganya tidak maksimal. Itu dibuktikan dengan banyak pejabat-pejabat Menteri Keuangan itu malah mereka menjadikan ini sebagai jabatannya mereka untuk menumpuk hartanya mereka. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menggelar teknologi pertanian dan pameran pertanian di halaman mini blok office Kota Malang. Melalui gelar teknologi pertanian dan pameran pertanian, Wali Kota Malang mendorong kaum milenial untuk bertani. Liputannya untuk Anda. Gelar teknologi pertanian dan pameran pertanian yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang berlangsung di halaman mini blok office Pemkot Malang. Gelaran teknologi pertanian dan pameran pertanian ini diikuti oleh puluhan peserta yang menggunakan teknologi dalam bertani serta hasil pertanian. Dalam pembukaan pameran ini, Wali Kota Malang yang didampingi Forkopimda saat tiba di lokasi pameran langsung memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Kepala Dinas Pertanian Kota Malang Slamet Husnan dalam sambutannya mengatakan tujuan dari gelar teknologi dan pameran pertanian ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui hasil produksi pertanian dan potensi pertanian di wilayah masing-masing dan juga dapat mengetahui teknologi yang digunakan. Selain itu, kegiatan tersebut untuk memfasilitasi penyuluhan fungsional pertanian. Pada acara gelaran teknologi pertanian ini juga dilakukan pengumuman pemenang Lomba Petani Milenial, di mana para pemenang lomba pertanian ini mendapatkan hadiah berupa sertifikat serta uang pembinaan. Lomba petani milenial ini bertujuan untuk menumbuhkan kaum milenial dalam menggeluti bidang pertanian. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang memberikan arahan pada gelaran teknologi pertanian dan pameran pertanian mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan, stunting, maka harus ada ketersediaan pangan. Untuk itu dalam menjaga ketahanan pangan, para petani diminta untuk tidak meninggalkan lahannya. Wali Kota Malang juga mendorong para milenial untuk terjun ke dunia pertanian, karena bertani bukan hanya tugasnya yang tua, tetapi milenial dapat berperan aktif dalam pertanian. Para petani juga diminta untuk memanfaatkan teknologi pertanian sehingga hasil panen menjadi meningkat. Sementara pada gelar teknologi pertanian dan pameran pertanian ini, Wali Kota Malang dan Forkopimda melakukan peninjauan pameran untuk melihat teknologi dan hasil pertanian yang dipamerkan pada pameran tersebut. Jadi ini menghadirkan semua, kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ada kegelisahan dunia dan itu sudah ditangkap. Bahwa pembangunan kita berbasis kepada 4. Satu berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, yang kedua dengan stunting, yang ketiga berkaitan dengan masalah inflasi, berarti ketersediaan pangan, dan yang keempat bagaimana investasi bisa masuk sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka kaitannya sebenarnya yang kedua, yang ketiga-tiganya, kemiskinan, stunting, pangan itu adalah dari ketersediaan pangan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu meliputi ya ada DPRD, ada TNI Polri, ada kejaksaan ya. Ketika ada penimbunan sehingga harga tidak stabil ya, maka yang ini semuanya ya dari kepolisian karena itu ada kejahatan. Nanti yang proses Pak kejaksaan. Iya, masalah ketahanan pangan ini juga domainnya TNI ya, karena ketika ketahanan pangannya tidak terpenuhi dengan baik maka akan membawa yang namanya disintegrasi ya. Jadi hari ini supaya bisa mendorong ketersediaan itu terus-menerus, maka petani-petani jangan meninggalkan lahannya
maka dikuatkan dengan bagaimana penguatan yang namanya petugas lapangan. Yang kedua, para milenial ini tertarik dengan pertanian, tidak lari dari pertanian. Ya, kan sekarang yang petani itu seakan kan orang tua-tua itu, orang kewut-kewut. Dan bahasanya sini orang tua-tua itu kewut, ya, orang tua-tua, anak muda yang bisa menggeluti. Tadi saya lihat banyak, ya, ada masalah cabai, ya, ada tomat, ada sayuran, itu anak muda-muda. Ada lagi tadi masalah peternakan dan seterusnya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Tahukah Anda arti kerja bakti? Kerja bakti adalah salah satu wujud kehidupan bertetangga. Ini dilakukan oleh lingkungan tetangga tertentu, misalnya RT atau RW. Banyak kemuliaan diperoleh dari kehidupan bertetangga, termasuk melalui kerja bakti ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Seporsi roti hangat ditemani dengan segelas es kopi yang nikmat menjadi kombinasi yang cocok untuk menikmati waktu istirahat siang. Cita rasa khas Timur Tengah kaya akan rempah kini dapat dinikmati dengan mudah tanpa perlu jauh-jauh ke luar negeri. Liputannya untuk Anda. Membuka kedai di salah satu stand pameran di Balai Kota Malang, Farid Bastomi menjajakan makanan nikmat khas Timur Tengah yang wangi hingga merebak ke jalan. Aroma daging bakar dan keju kental mengelilingi kedainya. Namanya Roti John Legend. Konsepnya unik dengan perpaduan antara gurih kari khas Timur Tengah di dalam roti sepanjang 30 cm dan martabak. Satu porsi cukup untuk 2 hingga 3 orang. Konsumen bisa memilih beragam topping dan isian seperti daging, ayam,
sosis, telur hingga keju mozzarella. Nah, ini yang menjadi kunciannya. Bumbu kari khas dari negara Timur Tengah. Rasa karinya yang kuat membuat rasanya meleleh dalam mulut. Farid mengembangkan usahanya sejak 2016 dengan segala perkembangan dan inovasi rasa hingga jadi pilihan utama kuliner Malang saat ini. Rasa yang enak membuat pengunjung terpikat dan selalu ingin kembali. Legit mas, legit, kayak makan burger tapi versi yang panjang. Burger kan yang bulat gitu kan lebih legit lagi. Mas seberapa sering beli roti John seperti ini? Cukup sering sih, cuman nggak terhitung juga. Kan outletnya juga pindah-pindah, jadi ada yang pernah di Sawo Jajar, sekarang pindah di Suha gitu kan. Dalam sebulan, Roti John Legend mengaku meraup omset hingga belasan juta setiap bulan. Dirinya juga telah memiliki kedai di Jalan Soekarno-Hatta Malang dan Mall Sarinah Kota Malang, 2 franchise lain di Surabaya dan Sidoarjo. Martabak panggang ini roti rasa Timur Tengah. Kita mengangkat rasa Timur Tengah dengan panjang roti 30 cm dengan isian macam-macam kayak daging, ayam, keju, sosis, moza, sama smoked beef. Jadi roti 30 cm itu nanti dibalut sama telur, lalu ditutup, dipotong jadi 6 bagian. Seperti itu. Perbedaannya sama roti-roti John yang lain, itu tadi kita mengangkat rasa Timur Tengah, jadi ada rasa ciri khas Timur Tengah yang kari-kari gitu. Saya mengawali usaha ini sejak tahun 2016. Ya, berawal dari kumpul-kumpul sama teman, terus habis itu kita sepakat bikin adonan roti, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kita roti bikin sendiri. Satu porsi roti John Legend dijual seharga 12 hingga 20 ribu rupiah per porsinya. Dengan harga yang sama, konsumen bebas memilih aneka pilihan rasa dan request topping sesuka hati. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Bunga tabebuya setiap orang pasti mengetahuinya dari indahnya warna dari bunga itu sendiri. Apabila bermekaran sangat indah dan sedap dipandang oleh mata. Kali ini tim News Fakta Unik akan mengulasnya untuk Anda. Berikut informasinya. Kembali lagi di News Fakta dan Unik. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar soal pohon tabebuya? Atau justru Anda pernah melihatnya secara langsung? Ya, beberapa tahun belakangan pohon tabebuya memang sedang ramai dibicarakan karena pohon ini mirip dengan pohon sakura dan tumbuh bermekaran di kota Surabaya, Indonesia. Keindahan pohon tabebuya ini pun membuat suasana di kota Surabaya menjadi seperti di Jepang. Oleh karena itu, tidak heran banyak wisatawan yang berkunjung ke Surabaya hanya untuk merasakan sensasi berlibur layaknya di negeri sakura. Dan berikut ini fakta dan unik tanaman tabebuya versi News Fakta dan Unik. Asal pohon tabebuya. Menurut Anda dari mana asal muasal pohon tabebuya? Mungkin beberapa dari Anda mengira bahwa pohon ini berasal dari Indonesia karena tumbuh di Surabaya, atau mungkin ada juga yang mengira dari Jepang karena mirip dengan pohon sakura. Akan tetapi, sebenarnya pohon tabebuya ini berasal dari negara Brazil. Oleh karena itu, saat Anda pergi ke hutan Amazon, jangan heran jika Anda akan menemukan pohon tabebuya karena asalnya memang dari sana. Pohon tabebuya sendiri termasuk kategori pohon besar karena tingginya bisa mencapai lebih dari 4 meter. Selain itu, pohon tabebuya juga dapat bertumbuh dengan baik di wilayah tropis maupun subtropis. Pohon tabebuya
tabebuya punya banyak jenis dan warna. Pohon tabebuya ada banyak jenis atau spesiesnya. Kurang lebih terdapat 25 jenis asli dan 100 jenis variasi. Meski demikian, bentuk bunga dari setiap jenis pohon tabebuya biasanya sangat mirip. Karena jenis pohon tabebuya ada banyak, maka warna bunganya pun sangat beragam. Setidaknya ada 6 warna yang dihasilkan dari bunga tabebuya. Beberapa di antaranya adalah warna merah muda, putih, kuning, magenta, oranye, dan juga merah. Biasanya bunga-bunga pada pohon tabebuya akan bermekaran di bulan September sampai November saja. Sebutan untuk pohon tabebuya. Selain punya banyak jenis dan warna, pohon tabebuya juga memiliki sebutan yang bervariasi. Hal ini juga tergantung pada masing-masing jenisnya. Pohon tabebuya yang biasa Anda temukan di Surabaya disebut dengan pohon trompet merah muda karena bentuknya memang menyerupai trompet. Pohon tabebuya cepat tumbuh. Siapa yang tidak mau tumbuhan yang ditanamnya cepat bertumbuh dan menghasilkan bunga? Semua orang pasti menginginkannya agar bisa segera dinikmati keindahannya. Salah satu fakta unik dari pohon tabebuya adalah dapat tumbuh dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi tentu hal ini harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan tanaman secara rutin. Selain cepat tumbuh, pohon tabebuya juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Oleh sebab itu, pohon tabebuya tahan terhadap cuaca yang kering maupun lembab. Nah pemirsa, itulah tadi ulasan fakta dan unik tanaman tabebuya. Apakah Anda tertarik untuk melihat atau bahkan memiliki bunga tabebuya di taman depan rumah Anda? Pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 8 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi selanjutnya di esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.